Assalamualaikum Teh Ica. Waalaikumsalam Teteh. Sehat Teh? Iya. Aku panggil Teteh juga ya. Iya, teteh, jadi kita teteh berteteh-teteh pagi ini. Boleh. Sehat banget kelihatannya nih, seger gitu kan. Alhamdulillah. Tapi kan Harus aku nggak sehat. tahu ya hatinya gimana. Aduh. Tapi sehat kan kondisi pagi ini Teh? Alhamdulillah sehat. Pagi ini kita kedatangan walking mom yang cantik banget, Masya mukanya Allah. teduh. Aku tuh kalau nggak perempuan tough tuh suka nggak pede sendiri. Makasih loh udah mau datang ke Bisikin Teh. Sama-sama. Aku sih berharap kehadiran Teteh tuh bisa memberi wacana baru buat ibu-ibu muda ya yang single fighter yang berusaha tetap tough demi buah hatinya. Insya Allah. Teh kan aku panggil Kang Giri almarhum aja ya kali ya. Almarhum aja. Sejak kepergian almarhum itu kan masih baru banget ya, baru berapa bulan kan. Itu are you okay? Gimana perasaannya, apa masih? Sebenarnya kalau mau dibilang baik-baik aja bohong ya. It takes time. Ya. Baik-baik aja dalam artian ya aku harus baik-baik karena life must go on kan Teh. Aku harus punya tanggung jawab sebagai seorang ibu. Di rumah berperan sebagai seorang ayah juga. Harus mencari nafkah yang baik buat anak-anak. Buat kelangsungan hidup terus. Tapi satu sisi merasa kehilangan seseorang yang sudah 17 tahun bersama-sama itu kan gak mudah ya Teh. Jadi kalau mau dibilang baik-baik aja ya I'm okay but I'm not okay juga. Mungkin I have to pretending mungkin depan semua orang. Kakak duka cita ya iya. Aku yang iya makasih. Tapi once aku sendirian di rumah itu aku gak bisa bohong. Itu ya nangis sih nangis aja. Karena buat aku grieving itu kan gak ada batas waktu ya Teh. Jadi selama aku ngerasa aku masih rapuh di dalam, mungkin kuat di luar ya aku nikmatin aja. Aku gak mau nahan, tapi mungkin aku berusaha kuat depan anak-anak. Dan sahabat-sahabat aku yang deket sama aku tuh tahu kalau ya aku sampai bilang kuatin aku ya. Aku tuh sebenarnya nggak sekuat itu loh, kuatin aku tuh rapuh sebenarnya. Cuma kayak kalau ketemu tuh ya iya gitu. Jadi ya untuk saat ini sih berusaha untuk Kuat ya. ya jalanin aja. Allah maunya aku begini ya udah. Aku selama insya Allah ada Allah di hati aku sih insya Allah nggak apa-apa, tenang aja. Insya Udah Allah. ikhlas ya. Harus. Harus Kalau ikhlas, nggak ikhlas harus kasihan ikhlas. almarhumnya di sana. Gitu aja sih aku mikirin almarhumnya di sana. Kalau akunya orang-orang terus, akunya nggak ikhlas gimana aku mau cari nafkah buat anak-anak gitu. Jadi akunya harus kuat. Malam yang berasa banget kali ya, atau setiap saat. Setiap saat kalau aku sendiri, Kalau sendiri terus kalau misalnya suka ke-trigger sama hal-hal kecil. Ya, yang biasanya ada dia atau biasanya kan Iya. dia yang ngingetin. Iya, contoh misalnya kayak kita kan sekeluarga tuh seneng banget hobi nonton film di bioskop. Ya. Pada saat kita nonton film apa ya, terakhir itu yang sama anak-anak, terus langsung tek, aduh. Biasanya sama ayah nih itu tiba-tiba nangis, habis itu udah biasa lagi. Terus kemarin diundang nonton premier film temen, ada adegan di mana kondisinya tuh sama banget pas yang aku di rumah sakit. Itu aku langsung gitu kayak kak istighfar apa kayak gitu Teh. Kayak apa kayak gitu. Terus kayak kakak udah kak sabar ya. Alur filmnya sama banget. Sama Jadi banget, kayak, cuma bedanya itu ibunya. Ini aku yang kok bisa sama sampai sekarang pun aku masih bukan trauma ya. Terngiang-ngiang kalau denger ambulans lewat tuh kayak aduh gitu. Karena kan dari rumah sakit menuju rumah duka, dari rumah duka menuju masjid disolatin, dari masjid menuju makam itu kita di ambulans semua. Jadi tuh berasa ngiung-ngiungnya tuh bunyinya tuh berasa banget sampai sekarang. Jadi kayak tapi kalau lagi bareng sama yang lain ada ambulans lewat aku biasa aja. Cuma kalau aku lagi sendiri aduh gitu. Tapi pada saat di rumah sakit masih ada komunikasi atau udah enggak? Beliau nggak sadar. Oh, udah enggak? Ya udah dipakai alat bantu, nggak sadar sama sekali. Terakhir komunikasi dengan almarhum tuh
Sebelum kejadian teh, ya? pas tanggal 28 itu hari Jumat, jadi pada hari itu tuh almarhum tuh emang lagi libur. Terus ya sudahlah, kita kan nggak mungkin, aduh seandainya kan nggak boleh ya teh takutnya menyalahi takdir Allah. Aku sudah ikhlas bahwa itu sudah takdir Allah. Pada saat itu aku memang pergi, aku udah izin sama almarhum ya aku pergi ya, karena aku udah bilang dari minggu yang lalu. Aku gitu ya dulu kalau ada apa-apa aku izin dulu sama suami. Beberapa hari seminggu sebelumnya lah jauh-jauh hari udah ngomong. Iya, terus sempat dipeluk sama almarhum tuh kenceng banget teh, sampai almarhum tuh nganterin aku keluar mobil. Kata almarhum, udah bunda jalan aja, nanti ayah nutup pagar. Itu terakhir. Ada kayak ada firasat gitu ya? Aku sebenarnya nggak ada firasat apa-apa, kayak ya udah biasa. Cuma aku tuh kayak ditahan. Ayah udah, aku mau pergi. Terus tadi aku telat. Aduh mau dipeluk itu kencang banget. Ya itu sih, coba kan aku gak mikir aneh-aneh ya teh. Maksudnya ya emang almarhum tuh kan emang bucin banget gitu. Maksudnya kayak emang manja gitu loh sama aku tuh, jadi kayak sini peluk dulu, cium dulu, kenapa sih bun gitu. Dan aku gak tahu itu pelukan terakhir. Dengar ceritanya aja kayak berat banget karena gak ada tanda apa-apa, gak ada firasat apa-apa, cuma tiba-tiba dia meluk banget walaupun keseharian bucin, tapi hari itu lebih bucin kali ya. Iya. Anak-anak gimana teh? Sebenarnya kalau anak-anak memang lihat akunya ya, bundanya kuat lah, kita juga harus kuat. Cuma aku tahu mereka juga rapuh, pasti itu udah pasti banget. Kadang mereka juga gengsi, mau nangis depan aku juga mereka tahan. Ya kemarin sama triggernya tuh dari hal-hal kecil teh. Adi tuh habis nonton film di rumah. Ada adegan ayahnya meninggal, meluk anaknya, terus dia ngomong gini tiba-tiba, bunda, aku jadi sedih. Terus aku, adek kok mau nangis nggak apa-apa loh, nangis aja. Enggak apa-apa. Kalau adek sedih, keluarin aja. Ya aku sedih, aku tahu dia sakit. Maksudnya ada something yang bikin dia tahan karena dia mungkin ngerasa enggak aku harus kuat karena bunda juga kuat. Kakaknya juga begitu sama. Pernah aku lagi di jalan tiba-tiba dia kirim voice note kan. Aku kangen ayah bun. Tiba-tiba kirim voice note. Kok sama sih kak, bunda lagi di jalan kita suka denger lagu yang mengingatkan kita sama almarhum, nangis bareng-bareng sampai rumah tiba-tiba matanya udah bengkak. Tapi nggak pernah tuh yang bener-bener nangis depan aku tuh mereka enggak. Jadi kayak saling, kalian tuh kalau mau sedih nggak apa-apa loh, kalau mau nangis nggak apa-apa loh, nggak ada yang larang, nikmatin aja masa-masa ini, aku bilang gitu. Jadi kayak berbagi kesedihan dengan anak-anak ya, menikmati proses kehilangan. Betul. Tapi kalau dibilang untung ada anak kok kayaknya jahat banget ya, udah kehilangan masih dibilang untung ada anak gitu ya. Tapi ada anak buat tempat sharing kan, buat tempat berbagi kesedihan, jadi nggak sendiri. Tapi untungnya anak-anak udah besar ya, udah Insya Allah udah ngerti perasaan ibunya. Iya. Jadi yang menguatkan salah satunya ya anak-anak ya teh. Saling menguatkan. Jadi kita kayak meeting bertiga gitu, deep talk, saling menguatkan ya, saling support ya. Kalau ada yang sedih dirangkul ya, kalau ada yang lagi kesel dipeluk ya, aku bilang gitu. Kalau bunda sedih tolong kuatin, kalau kalian sedih bunda kuatin. Jadi saling, bukan hanya aku yang menguatkan mereka juga menguatkan aku. Kemarin tuh sempat ke-trigger juga ada video dari Mbak Sarah ya, Sarah Wijayanto waktu itu. Yang kejadian almarhum masuk ke badannya Mbak Sarah, itu kan baru aduh masih hangat banget tanggal 13 Desember kalau gak salah. Di channelnya Mbak Sarah, aduh itu kok ke-trigger. Terus dipeluk sama kakak semalam kan, sama bun, Sakari nangis juga. Itu ayah banget. Karena belum 40 hari, masih hangat banget teh. 13 Desember itu berarti kurang lebih baru 2 minggu. Oke. Emang deket ya sama Mbak Sarah, makanya bisa masuk. Iya, udah satu keluarga sama Mas itu, alhamdulillah. Jadi kayak beliau datang terus kayak kangen, pamit, masuk terus meluk satu-satu. Gitu. Ada nggak sih dari anak-anak itu pertanyaan yang sulit Mbak Ica jawab? Misalnya kayak kenapa ya kok Tuhan manggil ayah begitu cepat gitu kan? Ada nggak sih pertanyaan seperti itu lah, pertanyaan-pertanyaan yang
sulit banget Mbak Ica jawab sebagai seorang istri yang baru kehilangan suami? Alhamdulillah sih mereka nggak pernah nanyain itu karena aku kayak mungkin copycat ya, maksudnya mereka melihat akunya, oh bunda bisa sih, bunda bisa nerima, kenapa kita nggak bisa? Apa yang biasanya Teh Ica sampaikan sih ke anak-anak supaya mereka tuh tetap merasa tenang dan ikhlas? Kan kalau ibunya pasti udah ikhlas lah ya, berusaha ikhlas. Insya Allah. Kalau ke anak-anak itu kan agak sulit. Gitu gimana nyampeinnya ke anak-anak? Kalau anak-anak itu kan agak susah untuk menerima ya. Karena kan kalau dewasa mungkin kita pikirannya sudah berbeda. Kalau anak-anak kan dipikirnya cuma itu aja. Jadi kita nggak tahu serapu apa hati mereka. Yang aku lakuin hanya bisa memberikan contoh yang baik. Ya kayak bunda juga bisa kok kuat, kalian harus bisa. Tapi aku gak maksa. Kalau kalian masih mau menikmati kesedihan gak apa-apa. Cuma kan hidup harus terus berjalan, kita harus bisa tanpa ayah, aku bilang gitu. Terus yang adanya juga justru lebih dewasa. Jadi waktu itu di jalan tiba-tiba dia ngomong gini, bunda iya ya di dunia itu kan cuma sementara. So aku kayak ya Allah bisa-bisanya si adik ngomong begini. Dewasa banget ya. Dia itu kan cuma sementara ya bun. Makanya, si adik itu yang perempuan ya? Iya. Makanya ayah diambil sama Allah. Kan nanti kita juga diambil sama Allah. Aku sampai yang dewasa banget sih. Iya dek, ya Masya Allah aku bilang gitu. Adek kuat ya, adek ikhlas. Iya, tapi gak apa-apa ya bun kalau aku kangen gak apa-apa. Bilang gitu. Ya hal kecil lah teh kayak gitu-gitu. Tapi aku yakin insya Allah mereka bisa. Dan semua tergantung fondasinya di aku. Betul. Gitu. Emosional antara si kakak nih sama si ade itu lebih gampang mana? Apa? Moodnya? Iya moodnya tuh lebih bisa kehandle sama Teh Ica tuh siapa sih? Kalau kakaknya kan sudah besar. Jadi udah lebih enak untuk tektoknya. Tanggung jawabnya juga sudah ada. Bisa lebih menguatkan. Kalau aku tegur dengan agak keras, dia gak gampang marah. Justru aku gak enak, maaf ya kak tadi bunda marah-marah. Ya gak apa-apa bun, aku juga salah. Tapi kalau yang adanya ini PR banget. Adanya tuh masih moody, masih kan aku jadi ke-trigger lagi tuh teh. Kalau di rumah lagi ada debat sama ade, terus tiba-tiba aku keinget, oh betul kayak gini aku ngadunya sama almarhum gitu. Kan sering banget tuh di rumah sering berantem gitu kan, dari hal kecil lah biasa namanya anak suka cranky kan. Terus ayahnya lagi gak di rumah, terus kayak aku WhatsApp gitu, ya no ade nih suka ngadu. Nah sekarang aku gak ada tempat buat ngadu, kayak gitu teh. Terus aduh sedih lagi. Tapi Ade itu cuma titip pesan satu. Kalau misalnya lagi ribut sama aku, di berantem nih, lagi ngambek-ngambekan, jangan pernah bahas ayah kata Ade. Itu bikin aku sedih. Itu aja pesannya. Udah nitip pesan kayak gitu ya? Iya, jadi kalau pas aku kelepasan, kamu tahu gak pas ayah tuh gini. Bunda jangan ngomong ayah. Nah dia gak suka. Jadi itu titip pesan ya maaf ya bunda mungkin kebawa sedih juga, emosi juga, jadi keluarlah tuh ayah. Aku gak mau, aku sedih, bunda jangan ngomong ayah. Gitu. Kalau si kakak lebih banyak diam, lebih banyak nerima. Apakah Teh Ica ngerasa dunia anak gue yang pertama kok nggak lebih gimana ya? Nggak lebih sisi emosional kesedihannya tuh lebih kependem daripada si adek gitu. Nggak ada kekhawatiran apa-apa teh? Nggak, aku tahu kakak. Kakak itu emosional juga. Cuma dia bisa mengkontrol. Jadi mungkin sama kayak aku, the way kita sedih nggak harus dilihatkan sama orang-orang. Tapi pada saat kita sendiri dia ngeluarin semua emosinya. Dia biasanya kalau dia nangis tuh paling di kamarnya. Tapi kalau udah sama aku di luar atau lagi ke mall sama teman-temannya, ya bersikap biasa aja. Jadi aku lihat ya alhamdulillah kamu kuat kak. Paling aku titip kalau bunda lagi berhalangan nggak bisa ngaji, tolong ya kak tiap malam Jumat baca Yasin ya bun, kayak gitu-gitu sih. Oke. Tapi kan laki-laki ya, anak laki-laki, kan aku juga punya anak laki-laki, karena kan mereka butuh figur seorang pasti ayah ya. Nah itu
Apalagi masih usianya belum dewasa banget kan ya. Itu ngatasinnya gimana Teh Ica? Ketika Nah, dia itu. di saat suatu kejadian atau ada suatu peristiwa yang butuh kehadiran figur ayah. Udah ngalamin belum ke fase itu walaupun masih sebentar kan ya, baru belum lama kan. Itu yang aku pikirin. Dan aku selalu bilang sama kakak sekarang gak ada ayah, peran bunda jadi double ya. Bunda harus bisa menjadi seorang ibu dan juga sebagai seorang ayah. Jadi bunda juga minta tolong feedback ya dari kamu bantu bunda untuk ngelewatin ini semua. Karena tugas bunda bilang berat pasti nggak, karena tidak ada ayah. Jadi kadang sebenarnya sih intinya kalau aku pikirin nanti aku jadi stres Teh. Maksudnya kalau terlalu, aduh aku gimana ya, nih aku bisa gak ya. Jadi daripada energi aku habis, bukan aku gak mikirin, enggak, itu tanggung jawab dong. Yeah. Cuma aku lebih kayak, oke, ya Allah aku serahkan semua sama Allah, tolong kasih jalannya. Aku tawakal aja, maksudnya aku serahin aja deh gimana Allah mau bawa aku seperti apa, aku serahkan, insya Allah aku yakin pasti ada jalannya bagaimana aku menghadapi ini semua, bagaimana aku mendidik anak-anak, bagaimana nanti rezeki kedepannya bagaimana, aku juga gak tahu. Jadi ya sudah jalanin aja. PR-nya berat banget ya. Betul, makanya gak mau dipikirin, kamu dipikirin tuh berat banget Teh. Iyalah pastilah. Aduh aku bisa gak ya gitu. Nah itu kadang kan. Bisa gak ya, kayak meragukan diri sendiri. Tapi pada waktu yang bersamaan aku ngerasa kayak ada Allah, tenang, bisa ya bunda, bisa gitu sih. Single parent itu kan gak harus almarhum ya, katakan meninggal. Kadang ada juga yang terjadi karena perceraian sehingga dia harus menjadi single parent. Nah anak-anak yang menjalani single parent ini kan psikologisnya pasti terganggu ya. Tapi terganggu dalam arti kata kekuatan figur seorang ibu tuh sangat dibutuhkan. Iya betul. Itu Teh Ica tuh ngatasinnya seperti apa selain tentunya berdoa. Berat lah udah pasti. Iya, Ya kan? balik lagi sih. Jadi aku tidak tahu nanti ke depannya aku seperti apa. Tidak tahu nanti apa kehidupan aku, pekerjaan aku, apa segala macam aku nggak tahu karena semua kan qadarullah, takdirnya Allah. Yang pasti yang sekarang aku jalanin, aku fight buat anak-anak. Aku bekerja buat mereka, apapun itu aku lakukan selama masih di jalannya Allah, aku coba terus ya mencoba untuk menjalani hidup apa adanya, berjalan dengan ya seperti itulah. Maksudnya aku nggak bisa yang aku nanti gimana ya, aku bisa nggak ya, ada inilah, ada itu, tapi ya sudah kalau bukan diri aku sendiri yang menyemangati dan bukan anak-anak siapa lagi. Terus setiap bangun tidur pengen gitu rasanya, bisa nggak ya aku libur seharian mau tidur nih, boleh nggak ya habis sholat subuh ngaji segala macam. Pengen, harus bangun, nyiapin sarapan buat anak-anak, antar mereka sekolah. Iya. Bisa nggak ya, aku tuh pengen istirahat banget. Tapi itu wajar ya, seorang mom tuh pasti ada. Terus kalau pas weekend, boleh nggak ya? Cuma aku tuh suka kayak memberikan energi positif ke diri sendiri. Ayo bunda bangun, yuk buat anak-anak, yuk Allah udah baik banget loh sama kamu. Ayo bangun. Itu aku ngomong ke diri sendiri. Ya udah, oke aku bangun. Pernah nggak kayak seakan-akan ada almarhum di depan atau hari ini aku mau jalan ke mall sama anak-anak, aku pengen makan ini misalnya gitu ya, atau bangun nih udah pagi, atau ayo sarapan yuk, kamu kan suka ini. Ada nggak sih kayak seakan-akan tuh bicara dengan almarhum? Lagi sendiri biasanya. Oh bisa kalau lagi sendiri. Iya lagi sendiri. Pada saat aku selesai antar anak-anak, dan aku balik ke rumah, sendiri tuh Teh. Tiba-tiba ya itu trigger scrolling Instagram gitu, ada kayak tausiah atau ada hal-hal yang all about grieving. Nangis lagi, terus kayak aku tiba-tiba ngomong, ayah aku kangen. Aku bilang, ayah please aku kangen, tolong dong datang ke mimpi kayak gitu-gitu. Cuma kan aku pikir kayak udah 40 hari udah gak ada dalam hati aku gitu. Oke gak apa-apa deh, ayah datang aja ke mimpi, aku pengen peluk kayak gitu. Aduh. Iya. Sahur, buka puasa, berasa. Takbiran, Idul Fitri, Lebaran itu pasti berat banget. Pasti. Yang apa sih, single parent aja katakan yang karena divorce ya. Kalau divorce masih enak, masih bisa ditelepon. Ini udah kita mau telepon ke siapa gitu kan. Udah itu kebayang beratnya
kayak apa? Anak-anak udah mulai belum? Kayak ya mam nanti kita Lebaran gimana, puasa gimana, sahur. Itu kan pasti berasa di meja makan biasanya kumpul itu. Iya. Itu ngatasinnya gimana nanti teh ke anak-anak itu? Ya biasa kan berempat. Iya. Buka kalau lagi di rumah buka bersamanya berempat di meja makan. Kemarin Pasti berat sih banget berat. kebayang. Kakak sih sempat ngomong, aduh bentar lagi puasa, biasanya sahur sama ayah gitu. Ya iya sih Kak, tapi kita harus seneng loh, kita harus happy. Kan bulan puasa ya datang lagi, jenguk. Aku bilang gitu, kitanya harus seneng nyambut ayah ya. Takbiran nih Kak yang sedih banget, nanti ayahnya balik lagi. Udah ada omongan-omongan Udah. begitu. Aku udah kasih spill sama anak-anak. Abis 40 hari, ya kan berasa tuh teh. Kita tuh gak bisa lihat, cuma anak-anak kan ada keturunan dari almarhum kan. Oh oke. Bisa lihat. Kalau aku tuh ngerasain doang kan. Duh, kalau udah 40 hari nih, udah gak ada nih. Udah gak ada, udah pergi. Biasa kan di rumah tuh suka ada hawar-hawar gimana sih teh? Berasa gitu loh. Kayaknya dia lagi ngeliatin, kayaknya dia lagi duduk gitu bener. kan. Nah pas udah lewat ini udah masuk 3 bulan ya. Aku ngerasa kayak wah mau datang lagi nih. Oke, siapin ya hatinya gitu. Aduh kita udah bersedih-sedih gitu ya. Aku nggak mau juga Teh Ica terlalu terbawa suasana. Kan berusaha untuk tough, tapi kok ini diundang podcastnya jadi sedih-sedih gitu kan. Gak apa-apa dong. It's okay. Iya. Sedikit flashback ke masa-masa pernikahan ya kan. Setiap pernikahan 17 tahun ya. Ya. 17 tahun kan bukan waktu yang sebentar. Lama gitu ya. Kadang kan pasti ada contohnya kayak tahun 2010 ya kalau nggak salah ya. Ada ujian berat lah ya, isu aku kayak gimana ya dari sedih terus aku ngungkit itu tuh. Itu ada perasaan gimana nggak akhirnya aku lalui masa itu gitu. Akhirnya aku melewati itu semuanya dan sekarang aku tanpa kamu gitu. Itu kayak ngerasa ini perjuangan aku selama 17 tahun begini. Sekarang kamu ninggalin aku duluan. Ada nggak perasaan kayak gitu? Oh perasaan nyesel mah gak ada. Nah, bukan nyesel sih kayak lebih. Bukan lebih ke kalau aku gak sama kamu mungkin aku gak sekuat ini. Oh, oke. Kalau aku gak sama kamu mungkin aku bukan kayak gini sekarang. Jadi balik lagi ke kadarullahnya Allah lah ya. Allah sudah menggariskan oke, nih ya ini jodoh kamu walaupun dengan belik-liku segala macam. Tapi aku balikin lagi sampai maut yang memisahkan. Mungkin kalau Allah mau ngomong bisikin ke aku kayak gitu. Jadi aku di sini pasti lebih ngerasa kayak udah takdirnya Allah kok. Udah di fase yang aku terima, aku ikhlas apapun yang udah terjadi itu udah hidup aku. Udah pelajaran hidup aku yang harus aku jalanin dan kalau nggak sama kamu aku nggak punya 2 anak ini. Kalau nggak sama kamu aku nggak banyak belajar tentang hidup. Aku nggak banyak belajar tentang mulai mendekatkan diri lagi sama Allah. Mungkin kalau nggak ada kamu belum tentu aku bisa seperti ini. Jadi beliau itu banyak banget jasanya teh. Sampai Beliau yang ngajakin aku, ayo bun pakai hijab. Oh beliau yang malah ngajak. Beliau duluan nih. Oke. Mungkin itu ya salah satu rahasia 17 tahun ya bisa langgeng rumah tangga. Ini mah bener-bener sampai maut memisahkan. Ada rahasianya apa selain dari almarhum yang lebih ngemong ke Teh Ica? Saling aku selalu ingat pesan-pesan almarhum itu jangan pernah nyerah ya bunda. Jadi sekarang tuh aku kadang suka kangen, kadang nyemangatin aku lagi nih di WhatsApp. Aduh. Karena sering banget kayak biasa lah ya teh kalau suami istri tuh kan kadang kayak suka ngambek-ngambekan, suka kesel-keselan, masalah kecil biasa lah ya. Enggak, aku gitu-gitu. Terus nyemangatin dia. Udah ya bunda, jangan nyerah ya bun. Dia bilang gitu, bunda bisa, bunda istri yang baik, bunda ibu yang baik kayak gitu-gitu sih teh. Itu yang bikin aku, jujur ya aku tuh masih suka WhatsApp tahu. Oh ke nomor beliau. Iya. Handphonenya memang belum dimatiin. Enggak. Ada, HP-nya ada. Oke. Aku kalau kangen suka WhatsApp aja lagi apa, aku kangen gitu. Anakku juga. Kan beliau tuh almarhum kan public figure, artis ya.
tahulah pergaulannya, pasti banyak teman kan, teman perempuan atau mungkin lawan main ya, yang ya tahulah dunia artis itu seperti apa. Itu di satu sisi memang dari almarhum yang menguatkan Teteh juga bahwa aku tuh begini loh, aku tetap ke keluarga gitu. Ada gak sih momen-momen seperti kayak Teh Ica tuh kayak cemburu lah katakan selama 17 tahun pernikahan atau terganggu dengan isu-isu di luar terkait almarhum? Pernah gak? Mungkin dulu sebelum kita sama-sama hijrah lebih mendekatkan diri sama Allah lah gitu kan. Pasti ada rasa seperti itu karena hati kita belum deket nih sama Allah gitu. Pas udah dia ngajarin aku, ngasih tahu dia duluan nih Teh sebenarnya. Nah orang-orang mah lihatnya mungkin aku gitu yang ngebawa, enggak ini mah dia yang ngebawa aku gitu. Membawa dengan lebih baik lagi. Itu pasti ada. Cuma pas setelah kita sama-sama berusaha menjadi lebih baik, udah gak ada kayak gitu-gitu. Lempeng aja, tenang aja hidup. Proses hijrah itu berapa tahun? Beliau itu kurang lebih 3 tahun. 3 Dari tahun mulai puasa Daud apa aku aja sampai shock. Luar biasa. Tumben puasa. Itu tiap hari Teh. Itu yang membawa almarhum bisa hijrah Iya, totalitas itu dari mana sih? Termasuk Dulu, seorang kah atau ikut kajian kah? Dari sahabatnya juga ngajak, ayo bang kita mau dari nol lagi yuk gitu. Jadi oh ya udah Bismillah. Teh ada gak sih satu momen yang bikin Teteh kangen banget sama almarhum? Banyak. Berisik lagi tuh. Momennya apa Teh kalau boleh cerita? Kalau yang dikangenin itu pelukannya ya Teh. Aduh, pelukannya. Orangnya bucin banget sih soalnya ya. Iya banget. Sampai teman aku juga, aduh Kak Geri tuh bucin banget ya sama Kak Ica. Ih gak mau lepas banget. Jadi dulu sempat ada cerita. Aku tuh ada event brand hijab kan di Bandung. Aku sama sahabat aku. Terus dianterin lah sama dia. Temen kan nginep. Terus kan kita dikasih hotel tuh Teh. So aku bilang temen aku gak ada yang nemenin. Aku bilang kan almarhum sama asistennya kan. Kasian tuh Mari mau tidur di mana, tidur sama kamu aja lah. Aku sama temanku aja. Aku bilang gitu. Emang Bunda nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa daripada ya asisnya nggak mesti tidur mau di mana. Udah terus aku biasa lah girls talk lah ya. Tengah malam tuh sambil ngemil ngomong apa. Dia wasak mulut Teh. Bun, astagfirullah. Kenapa ya aku bilang gitu. Bunda lagi ngapain? Lagi ngobrol, jangan diganggu. Kenapa? Terus temen aku ngomong gini. Kak Geri kenapa sih ganggumu itu seberang-seberangan loh Kak kamarnya. Ya udah sih disuruh kesini aja katanya gitu. Iya kenapa sih aku bilang gitu. Enggak Bunda belum tidur. Belum ya belum lagi ngobrol sambil makan. Lagi makan mie kan. Oh ya udah dari situ temen aku bilang sumpah deh Kak Geri tuh bucin banget sama kakak. Padahal kamar cuma seberang-seberangan ya. Orang kalau mau datang aja. Doang. Iya sampai segitunya Teh. Oh itu kadang momen-momen itu ya bikin hal-hal gak ada yang ngusilin lagi nih malam gak ada. Terus setiap lihat film baru tuh pasti keinget karena beliau tuh rajin banget ngirim video reels. Bun baru nih yuk nonton yuk gitu. Setiap ada film baru juga ke bioskop tuh kadang kayak balik lagi memorinya, ambience-nya tuh pernah waktu itu kita lagi makan di resto gitu di Bintaro. Aku sama anak kan bertiga. Kan ditanya ya waitersnya kan. Berapa orang Mbak? Terus aku jawab 4. Aku bilang, enggak ya, Mbak bertiga. Aku bilang gitu. Mbaknya anak-anak bingung. bilang apa? Bunda iya maaf ya Bunda lupa. Okay. Keinget ya iya. Bunda mikirnya 4 aja. Aku bilang gitu. Gak apa-apa deh nih 1 buat ayah deh taruh tasnya di sini. Aku bilang gitu. Ayah makan ya kita ngomong gitu sambil bercanda. Anak-anak responnya Ayah mau gak kentang goreng kata ada gitu. Mau nyobain gak nih gitu. Padahal gak ada. Sedih banget. Selain anak-anak yang menjadi support system lah ya, yang mendukung mengatasi kehilangan almarhum tuh, ada gak sih dari keluarga atau teman dekat yang selalu setiap hari ngasih semangat support? Pasti ada alhamdulillah. Oke. Kita akan bisa melihat the real friend or the real family gitu kan? Yes, real family sama friends itu pada saat kita lagi
down, pada saat kita lagi kehilangan sesuatu atau seseorang tuh bisa kelihatan banget. Dan alhamdulillah dari sahabat-sahabat yang almarhum, sahabat aku, keluarga, tuh semua itu everyday sahabat yang almarhum ada namanya Pasha. Sama anak angkat kita lah, siapa Kakak Nando. Itu hampir tiap hari nelfon. Bunda lagi apa? Kerja. Kenapa? Aku bilang gitu. Enggak, Bunda jangan lupa sholat, Bunda jangan lupa makan. Bunda baik-baik ya, Bunda sehat-sehat. Iya, aku bilang gitu. Nah apa sih lu, aku bilang gitu kan Teh. Enggak, yang penting Bunda baik-baik aja. Kalau ada apa-apa kabarin. Adik mana, kakak mana, udah pada sholat, udah pada makan. Kayak itu hal kecil yang bener-bener ngasih attention. Pokoknya mereka selalu bilang pokoknya Bunda yang tenang, ada kita yang jagain. Kalau bisa kita seminggu sekali, sebulan sekali nanti kita kesana ya, kita nginep ya, gitu-gitu. Sahabat-sahabat aku juga gitu sama. Kamu kakak kalau butuh aku, kakak mau nangis-nangis, entah aku ke rumah ya. Iya dek, aku bilang gitu. Kakak jangan khawatir, pokoknya kakak jangan lupa makan. Iya, aku sampai yang shock. Yang mau ke rumah banyak banget ya, aku bilang gitu. Iya deh, iya makasih. Alhamdulillah banget ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Berarti memang figur almarhum itu disukai banyak orang. Alhamdulillah. Apa mudah berteman, pasti beliau juga baik dan kayaknya gak pelit juga sama teman-temannya. Betul. Makanya banyak banget yang tetap jadi support system Teh Ica ya sama anak-anak, luar biasa. Tapi untuk menjaga bahasanya apa ya, kewarasan dan kekuatan hati sepeninggal almarhum, apa yang Teh Ica lakuin sekarang ini? Takutnya kalau sedih terus di rumah, keganggu lah ya mental juga kan. Pasti. Kalau anak-anak, aku bilang sama mereka, kewajiban kalian adalah sekolah. Sekolah adalah tempat di mana kalian bisa bersosialisasi dengan teman-teman. Seenggaknya buat at least ngurangin kesedihan kalian, ketemu teman-teman. Ya happy lah gitu, aku bilang gitu. Kalau aku mungkin alhamdulillah Allah kasih rezeki dengan aku ada aktivitas, bekerja atau apapun itu di luar, ketemu sama teman-teman, ya itu aja caranya. Kalau boleh tahu sekarang ngerjain apa atau kerja apa gitu, kalau boleh tahu. Ini sama Teteh. Mungkin kan biasa mungkin apa ada brand hijab yang dipromoin atau endorse karena aku lihat nih followernya banyak banget ya. Masya Allah. Kemarin sempat photoshoot sama adek. Sama kakak. Oh oke, alhamdulillah. Terus insya Allah nanti ada proyek kerjasama dengan beberapa brand juga. Doain ya Teh. Alhamdulillah lancar. Ya selama dengan skillnya aku yang bisa dikerjakan yang baik, aku jalanin gitu aja. Ya kan public figure, follower banyak, pasti kan banyak tawaran endorsement mungkin ya, terus kerjasama yang tadi Teteh ceritain juga gitu. Terus intinya walaupun almarhum udah gak ada kan kita tetap harus eksis nih, tetap bukan eksis artinya eksis untuk kerja demi anak-anak. Beraktivitas. Iya tetap beraktivitas seperti biasa. Kan netizen Indonesia maha benar dengan segala komennya kan. Iya, betul. Ada gak sih yang nyinyir sampai akhirnya overthinking tuh? Banyak. Itu ngatasinnya gimana tuh? Yang lagi pas lagi anget-angetnya lah. Okay. 1-2 minggu lah setelah kejadian kan aku sudah keluar ya. Maksudnya kan aku keluar juga kan banyak yang harus dilakukan. Terjemput anak sekolah, kemudian aku datang ke acara ini untuk kerja dan segala macam. Itu ada aja sih yang berkomentar. Lagi masa indah, gak boleh gini-gini, gitu-gitu. Jujur overthinking iya. Jujur baper iya pasti. Iya. Aku gak denial karena tambah aku masih pasti. Iya lagi grieving begini ditambah tat. Wah lagi sensi banget nih. Sampai manajer aku ngomong, sahabat aku kan gimana Kak Ica gak usah dipikirin ya, biar aku aja yang bales. Kak Ica diem ya, udah tangannya gak usah bales. Aku tahu kakak lagi sedih. Kak Ica udah, Kak Ica diem aja. Tangan gatel ya pengen ngebales komen. Tapi aku gatel juga akhirnya. Balas juga akhirnya? Aku bales. Oke. Aku bales, aku up di story. Oh. Maksudnya aku dalam kondisi begini, ibaratnya kita tuh lagi rapuh-rapuhnya dicolek kan. Meletup itu kan? wah ini salah nih. Tapi akhirnya aku balesnya pun dengan bahasa yang baik-baik ya. Aku bilang, Mbak, kalau saya tidak keluar rumah, yang memberikan nafkah siapa? Apa Mbak mau? Mbak mau gantiin silakan. Yang mengurus surat-surat almarhum siapa? Saya.
Mbak mau gantiin silahkan, aku bilang gitu. Yang mau antar jemput anak sekolah Mbak bisa, Mbak gantiin, aku bilang gitu. Bisa. Enggak, maksud saya tuh 40 hari bukan 4 bulan. Oh dia tetap ngebales? Tetap. Oh aku screenshot 4 bulan berapa hari gitu. Itu kan ada hukumnya. Iya saya tahu, tapi saya keluar buat apa? Terus aku bilang, emang setiap yang saya lakukan harus saya kasih tahu sama semua orang, harus saya kasih tahu sama follower saya. Enggak kan, itu kan kehidupan saya. Jadi kalau memang Mbak belum paham, iya maaf saya nggak paham. Kalau Mbak belum paham, lebih baik diam dan doakan saya dan doakan almarhum. Iya maaf, ujung-ujungnya maaf ya Kak Ica, tapi udah aku up di story. Tapi plong lah ya abis komen. Yes, sampai sahabat aku itu bilang, Kak Ica gatel juga ya, gemes ya. Oh iya, bukan lagi maaf ya aku nggak bisa nih. Kan iya, akhirnya kan. Tadinya tuh aku orangnya tipenya yang cuek aja, dan aku delete. Ternyata grieving ini tuh memberikan impact yang besar sama hati ya. Iya. Wow, ternyata sebaper ini ya gitu. Oh, jadi tetap tenang di tengah sorotan publik. Aku juga ngeliat sosok Kak Ica tuh yang aku aja udah dengerin keterangan tuh kayak mau nangis sih, tapi kok tetap santai, kalimatnya tertata rapi. Memang apa sih, ada prinsip-prinsip gak sih? Mungkin dari Kak Ica menanamkan gue harus tetap cool, gue harus tetap tenang di depan netizen gitu kan. Prinsip-prinsipnya tuh misalnya kayak ya udahlah ya sekenanya dia mau ngomong apa. Ya udahlah ya gue balas aja yang ngusilin. Ada gak sih kayak prinsip-prinsip kayak begitu yang membuat Kak Ica tuh tetap tenang? Prinsipnya adalah kalau misalnya aku ajak ribut balik, manfaatnya buat aku apa? Yang ada makin rame, energiku makin habis. Dan yang harus aku lakuin banyak banget. Jadi sebenarnya tuh mereka nggak penting banget sebenarnya buat aku balas, tapi aku balas beberapa untuk menjadi contoh sama yang lain yang berkomentar sama. Tapi alhamdulillah banyak banget di antara mereka juga yang sangat mendukung, kayak di TikTok gitu. Karena aku nggak balas satu-satu tuh. Tapi aku scrolling, oke, udah diwakilin banyak, oke, aku liatin aja, udah banyak yang ini backup komennya aku dibaca nih. satu-satu. Enggak satu-satu teh, enggak, pusing juga ya. Aja gitu kelihatan ya. aja, terus banyak yang ngomong dari kakak, Bun, iya Bunda tahu, Bun, iya Bunda tahu. Ya udah, dapat laporan aja. Tapi tenang Bun, banyak yang belain Bunda. Iyalah aku bilang gitu. Iyalah aku bilang, kan pede deh. Iyalah emang Bunda salah apa, aku bilang gitu. Ya karena memang kita tuh sekarang hidup kayak tergantung medsos banget kan. Bangun tidur scroll medsos, bangun tidur kan ngelihat ke toilet aja kadang kita bawa-bawa handphone gitu, sekedar scrolling ngelihat apa yang terjadi dengan dunia ini kan. Saya menggambarkan sosok Ica itu, Teh Ica ini perjalanan ya 3 poin penting ya buat Teh Ica tuh kayak cinta, hijrah, dan kehilangan. Sosok perempuan yang menurut aku, ya kan aku tuh pencinta dan penyuka dan sangat memfavoritkan perempuan-perempuan yang tangguh, terutama single parent dengan buah hati. Itu aku tuh sangat mengador perempuan-perempuan seperti itu gitu ya. Aku tuh pengen sebelum ini kita tutup, aku tuh pengen Teh Ica tuh ngasih ke pemirsa lah yang nonton itu, gimana caranya kuat menghadapi semuanya lah. Ya isu perjalanan hijrahnya lah, yang disalahartikan orang lah. Kemudian percintaan lah, gosip terkait public figure lah, almarhum gitu kan. Kemudian mengatasi kehilangan. Coba dong kasih semangat ke perempuan-perempuan di luar sana yang mengalami nasib seperti Teh Ica. Prinsipnya adalah hanya let it go aja. Let it go, let it flow, percayakan sama Allah, yakin sama Allah, karena semuanya itu sudah ditakdirkan sama Allah ya. Jadi aku pun di sini berpikir, udah jalannya Allah sih. Jadi mau kamu gimana, mau kamu komplain, mau kamu kenapa sih ya Allah aku tuh gini yang gak ada gunanya. Yang penting kamu gak sendirian, ada Allah pastinya. Dan juga banyak support system dari keluarga, dari teman. Jangan pernah merasa sendiri, dan selalu ingat bahwa apapun yang kamu lakukan, kamu tahu yang terbaik.
Terima kasih atas kehadirannya Teh Sama-sama, Ica. Tante. Ya, semoga Teh Ica dan anak-anak selalu diberi kekuatan. Insya Allah dengan keikhlasan kehilangan Amin. almarhum juga menjadikan lapangan rizki, Amin, ya berkah Allah. Masya buat Allah. kehidupan Teteh ke depannya bersama anak-anak. Dan salam bahagia selalu.